إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tafsir Surat Al-Fajr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat pertama. والفجر. Allah yang Maha Suci bersumpah dengan fajar. Ayat kedua. وليال عشر. Dan bersumpah dengan 10 malam pertama pada bulan Dzulhijjah. Ayat ketiga. والشفع والوتر. Dan bersumpah dengan segala sesuatu yang berpasangan maupun yang sendirian. Ayat keempat. والليل إذا يسر. Dan bersumpah dengan malam jika telah tiba, berlanjut, dan menghilang. Jawaban dari sumpah-sumpah tersebut adalah, kalian akan dibalas atas perbuatan kalian. Ayat kelima. هل في ذلك قسم لذي حجر. Apakah pada makhluk-makhluk yang telah disebutkan itu terdapat sumpah yang bisa memuaskan orang yang berakal? Ayat keenam. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Apakah kamu, wahai Rasul, tidak memperhatikan bagaimana Rabb-mu memperlakukan kaum Ad, umat Nabi Hud alaihi salam, tatkala mereka mendustakan Rasul mereka? Ayat ketujuh. إرم ذات العماد. Kabilah Ad dinisbahkan kepada kakek mereka Iram, yang mempunyai postur tinggi. Ayat ke-8. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Yang Allah tidak menciptakan yang semisalnya di negeri-negeri lain. Ayat ke-9. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Dan tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Rabb-mu berbuat terhadap Samud, kaum Nabi Shaleh alaihi salam? Mereka memahat bebatuan pegunungan dan menjadikannya sebagai tempat tinggal di Hijr. Ayat ke-10. وفرعون ذي الأوتاد. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Rabb-mu berbuat terhadap Fir'aun yang sebelumnya ia mempunyai bala tentara untuk menyiksa manusia? Ayat ke-11. الذين طغوا في البلاد. Semua yang disebutkan itu telah melampaui batas kekejaman dan penganiayaan. Masing-masing melampaui batas di negerinya sendiri. Ayat ke-12. فأكثروا فيها الفساد. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan karena kekufuran dan kemaksiatan yang mereka sebarkan. Ayat ke-13. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Maka Allah menimpakan kepada mereka siksanya yang pedih dan memusnahkan mereka dari bumi. Ayat ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabb-mu, wahai Rasul, benar-benar memantau dan mengawasi amal perbuatan manusia untuk memberi balasan bagi yang berbuat baik dengan surga dan yang berbuat buruk dengan neraka. Ayat ke-15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia,
Di antara tabiatnya bahwa jika Robnya mengujinya dan memuliakannya, memberikan kenikmatan kepadanya berupa harta, anak-anak, dan kedudukan, ia mengira bahwa hal itu karena kemuliaannya di sisi Allah. Maka ia berkata, Robku telah memuliakanku, karena aku berhak mendapatkan kemuliaan darinya. Ayat ke-16. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun bila Allah mengujinya dan menyempitkan rezekinya, maka ia mengira bahwa hal itu karena kehinaannya di hadapan Robnya. Lalu ia berkata, Robku telah menghinakanku. Ayat ke-17. كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. Sekali-kali tidak demikian. Perkaranya tidak sebagaimana yang digambarkan oleh orang ini, bahwa kenikmatan merupakan bukti keridhaan Allah atas hambanya, dan kesengsaraan adalah bukti kehinaan seorang hamba di hadapan Robnya. Justru kenyataannya, kalian tidak memuliakan anak yatim dari rizki yang telah Allah berikan kepada kalian. Ayat ke-18. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Sebagian dari kalian tidak menganjurkan kepada sebagian yang lain untuk memberi makan kepada orang fakir yang tidak mendapatkan makanan. Ayat ke-19. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. Dan kalian memakan hak-hak orang yang lemah dari kalangan wanita dan anak-anak yatim dengan semaunya tanpa mempertimbangkan kehalalannya. Ayat ke-20. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Dan kalian sangat menyukai harta, lalu kalian kikir untuk menginfakkannya di jalan Allah karena sangat menggandrunginya. Ayat ke-21. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. Tidak sepatutnya perbuatan kalian seperti ini, jika bumi telah digerakkan dengan keras dan diguncang gempa. Ayat ke-22. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Lalu Rabb-Mu, wahai Rasul, datang untuk memvonis perkara di antara hamba-hambanya, dan datang pula malaikat dengan berbaris rapi. Ayat ke-23. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Lalu didatangkan pada hari itu neraka Jahanam yang mempunyai 70.000 kekang. Pada setiap kekang ada 70.000 malaikat yang mengendalikannya. Pada hari itu manusia ingat apa yang telah mereka lalaikan di sisi Allah. Tapi bagaimana mungkin ingatan itu bisa berguna bagi mereka di hari itu? Karena hari itu adalah hari pembalasan, bukan hari beramal. Ayat ke-24. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Mereka berkata karena sangat menyesal, andai aku dahulu mengerjakan amal soleh demi kehidupan akhiratku yang merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Ayat ke-25. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Allah, karena siksa Allah lebih pedih dan lebih kekal. Ayat ke-26. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
Dan tidak ada yang mengikat dengan rantai seperti ikatan Allah bagi orang-orang kafir. Ayat ke-27. يا أيتها النفس المطمئنة. Adapun jiwa orang yang beriman, maka dikatakan kepadanya ketika mati dan pada hari kiamat, wahai jiwa yang tenang dengan keimanan dan amal soleh. Ayat ke-28. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Kembalilah ke haribaan Rabb-mu dengan hati yang ridho, dengan pahala yang sempurna yang kamu dapatkan, dan juga dalam keadaan diridhoi olehnya karena perbuatan solehmu. Ayat ke-29. فادخلي في عبادي. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Ayat ke-30. وادخلي جنتي. Masuklah bersama mereka ke dalam surgaku yang aku siapkan untuk mereka.